Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Catch the Ghost episode ke-7. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Akhirnya mereka bertukar rekan, Ji Seok bersama Mari sedangkan Woo Hyuk bersama Yo Ryung. Namun Ji Seok terlihat kesat saat melihat Yo Ryung naik motor bersama Woo Hyuk. Mereka masing-masing pergi menemui korban. Namun tidak ada satupun dari para korban yang mau menceritakan apa yang mereka alami. Saat korban tidak mau menjelaskan, Mari memutuskan untuk pergi dan meninggalkan korban. Ji Seok merasa hal itu berbeda dengan Yo Ryung yang tidak akan pernah meninggalkan korban sendirian. Sedangnya Yo Ryung bersama Woo Hyuk juga tidak mendapatkan pernyataan apapun dari korban. Namun ia justru terus duduk di depan rumah korban hingga malam hari. Yo Ryung meminta agar Woo Hyuk untuk pulang duluan. Namun Woo Hyuk menolak dan terus menemani Yo Ryung. Sedangkan Mari dan Ji Seok telah kembali ke kantor walaupun mereka tidak mendapat pernyataan apapun dari para korban yang mereka temui. Woo Hyuk menelpon Mari dan mengatakan bahwa ia akan bersama Yo Ryung semalaman. Ji Seok mendengar hal itu merasa kesal. Pagi harinya, Yo Ryung membelikan wanita tersebut sesuatu. Dan saat kembali ke kantor, Ji Seok terlihat kesal saat melihat Yo Ryung datang. Malam harinya, ternyata Yo Ryung membelikan wanita tersebut yang merupakan wanita avocado sebuah lilin karena Yo Ryung melihat wanita tersebut tidak mematikan lampunya sepanjang malam dan hal itu akan membuat pelaku merasa senang karena mengetahui bahwa korbannya tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Suho datang ke kantor dan menyampaikan bahwa wanita avocado telah memposting sebuah video. Di video itu wanita tersebut mengakui bahwa ia merupakan korban pemerkosaan. Dan selama ini ia bersembunyi karena merasa takut jika pelaku akan datang kembali. Namun kini ia memberanikan diri untuk melaporkan agar pelaku bisa ditangkap. Video tersebut juga ditonton oleh korban lainnya, dan banyak mendapat dukungan dari masyarakat yang menontonnya. Wanita avocado akhirnya datang ke kantor polisi dan bertemu dengan Ji Seok dan Mari. Ia menjelaskan bahwa ia mendapat keberanian berkat pendekatan yang Yo Ryung lakukan. Ia merasa aman karena Yo Ryung terus berada di depan rumahnya. Ji Seok pun memuji bahwa itulah Yo Ryung yang ia kenal. Awalnya ia memang tidak ingin melaporkan kejadian tersebut kepada polisi karena ia merasa polisi hanya akan menangkap pelaku tanpa memikirkan trauma yang korban alami. Namun melihat sikap Yo Ryung, ia merasa yakin bahwa polisi peduli dengan trauma yang ia rasakan. Begitu juga dengan korban lainnya juga datang ke kantor polisi. Para korban pun akhirnya menceritakan apa yang mereka tahu tentang pelaku. Dengan cepat Mari, Yo Ryung,
Ji Seok dan Woo Hyuk mencari tahu keberadaan pelaku. Mereka pun menuju ke tempat pelaku berada yang ternyata merupakan teknisi listrik stasiun kereta bawah tanah. Mari memberikan mereka masing-masing tugas. Namun Yo Ryung justru meminta hal yang berbeda. Ji Seok meminta melakukan apa yang Yo Ryung katakan. Akhirnya mereka berhasil menemukan pria tersebut. Namun pria tersebut melawan dan mengancam mereka. Dengan cepat Yo Ryung melumpuhkan pria tersebut. Mari dan Woo Hyuk hanya terdiam dengan apa yang Yo Ryung dan Ji Seok lakukan untuk menangkap pelaku. Namun Yo Ryung merasa curiga dengan satu wanita yang datang melaporkan kehilangan dompet yang ternyata bukan korban dari pria tersebut. Dan saat dihubungi, wanita tersebut mengatakan bahwa ia mendapat kabar bahwa dompetnya ditemukan oleh seseorang dan ia akan pergi mengambilnya. Ji Seok meminta agar Yo Ryung tetap menjadi rekannya. Namun Woo Hyuk meminta agar ia dan Yo Ryung menyelesaikan kasus yang sedang mereka investigasi. Akhirnya Yo Ryung pergi bersama Woo Hyuk. Ji Seok yang merasa kecewa kembali ke kantor dan bertemu dengan Inspektur Gong yang sedang menyamar. Mari akhirnya menginterogasi tersangka. Dan saat para korban akan pulang, Yo Ryung mengatakan bahwa jika para korban mengalami kesulitan mereka bisa menghubungi Yo Ryung. Mari bertemu dengan komisaris. Ia marah karena komisaris yang merupakan ibunya ternyata mengetahui alasan Ji Seok pindah ke kepolisian Subway dan alasan Ji Seok memutuskan Mari. Pengasuh ibu Ji Seok mengundurkan diri karena Ji Seok terlalu sering terlambat membayar upahnya. Pihak rumah sakit juga menagih Ji Seok untuk membayar mesin yang dirusak oleh ibu Ji Seok. Seorang wanita petugas kebersihan yang melihat hal itu, menawarkan diri untuk menjadi pengasuh ibu Ji Seok. Wanita tersebut juga tidak mempermasalahkan jika Ji Seok terlambat membayarnya. Ji Seok akhirnya menjual rumahnya. Ia juga mengangkut semua barang-barangnya, namun ia belum tahu akan tinggal di mana. Saat kembali ke kantor, Yo Ryung bertemu dengan Inspektur Gong yang kini juga bertugas di kepolisian Subway Wangsuri. Mari menghubungi Ji Seok dan mengajaknya bertemu. Yo Ryung datang menemui Mi Hyung yang merupakan seorang perawat di panti jompo tempat ibu Ji Seok dirawat. Mari akhirnya mengetahui alasan Ji Seok memutuskannya dan pindah ke kepolisian Subway. Mari pun mengatakan bahwa mereka putus hanya sebuah kesalahpahaman dan meminta Ji Seok untuk kembali, namun Ji Seok mengatakan bahwa ia tidak bisa menjanjikan masa depan yang baik untuk Mari.
dan mereka sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Yo Ri-young minum bersama Mi Hyun. Ia menceritakan mengenai hubungan ia dengan Ji Seok. Mi Hyun menyuruh Yo Ri-young itu menelpon Ji Seok, namun tidak mendapat jawaban. Yo Ri-young akhirnya mengirim pesan suara. Namun karena dalam kondisi mabuk, Yo Ri-young bahkan menceritakan bahwa sangat ingin memberitahukan Ji Seok alasan ia bergabung dengan kepolisian Subway. Sadar ia telah salah berbicara, Yo Ri-young langsung mencari keberadaan Ji Seok. Saat bertemu dengan cepat ia mengambil handphone milik Ji Seok. Yo Ri-young bertemu dengan Mari di dalam toilet. Mari mengatakan bahwa ia sampai saat ini masih belum memberitahukan kepada Ji Seok alasan Yo Ri-young bergabung dengan kepolisian Subway karena ia tidak ingin Ji Seok merasa kecewa karena dibohongi oleh rekannya. Bagaimana kelanjutan hubungan Mari dengan Ji Seok? Dan apa yang akan terjadi jika Ji Seok tahu bahwa selama ini secara diam-diam Yo Ri-young masuk ke dalam terowongan terlarang? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan like, comment and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.